Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua buat Bapak Ibu. Baik, sebelumnya kita telah melakukan proses cara pada video sebelumnya. Saya telah berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan atau penyusunan BAPK pengeluaran dan penerimaan. Untuk berikutnya saya coba mm, berbagi pengalaman dalam pengisian KKT atau kertas kerja tambahan BAPK. Jadi kelanjutannya dari BAPK. Data yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu buka eh, BAPK Bendahara Pengeluaran. Ini saya coba BAPK Bendahara Pengeluaran bulan April 2026 ya. Ini ngambil dari data yang real untuk salah satu contoh perwakilan. Karena kalau ngambil dari latihan kursnya itu berbeda jauh sehingga terdapat selisih ya karena kurs latihan dan kurs yang real yang dideploy dari 2025 itu berbeda jauh. Jadi saya coba dengan menampilkan BAPK bendahara pengeluaran yang sebenarnya. Nah, kemudian setelah BAPK pengeluaran kita tampilkan, print out, kita buka juga DRK-nya di bulan April, baru kita mengisi di eh, kertas kerja tambahan BAPK. Nah, ini formatnya, yang mana format terbaru. Ini kita coba April, 30 April. Adapun tata cara pengisiannya sepertinya nggak terlalu rumit. Bapak Ibu silakan buka DRK dulu. Nanti data yang diambil adalah di halaman terakhir DRK. Sini ada totalnya untuk US dollar. Kita copy ke kolom atas di KKT. Kemudian VS-nya juga sama. Kita kopikan di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada PNBP. Nah, kalau ada saldo PNBP di sini di kolom terakhir, berarti kita isikan di sini di kolom PNBP. Kalau tidak ada, berarti kita abaikan. Kemudian di sini ada kolom PK, PEP. Nah, ini kebetulan kalau yang ini kalau nggak salah Provident Fund ya, berarti ini masuk ke kolom PK titipan. Atau kalau lebih jelasnya, Bapak Ibu silakan ditambahkan aja di sini uraiannya, berarti ini PF atau Provident Fund. Nah, kemudian di sini ada kas besi. Jika perwakilan memiliki pagukas besi, kita ambil datanya dari sini. Pagukas besi eh, DRK, kita copy di sini. Ini selesai. Berarti untuk penginputan data dari DRK selesai karena eh, perlu kita ketahui bahwa BAPK benda pengeluaran itu adalah eh, penginputan saldo secara keseluruhan berdasarkan konsumsi. Makanya kita data ambil dari DRK secara keseluruhan. Oke, setelah ini selesai, Bapak Ibu silakan buka ke BAPK dengan catatan BAPK yang dibuat oleh Bapak Ibu sudah sesuai. Artinya saldo yang tertera di sini itu sama dengan yang ada di DRK. Ini kita sandingkan, ini 12 sama. Tinggal nanti kita diuraikan di sini. Oke, kita lihat kasnya. Nah, kas di sini berarti ini RUTKB. Ini berdasarkan data yang sebenarnya ada kas yang real yang ada di bendahara kita copy, masukkan di sini kas tunainya real berarti ini. Kemudian ini US dollar, berarti real US dollar yang ada di bendahara ada 29.725 kita kopikan di sini. Nah, kemudian di sini ada selisih. Sesuai dengan penjelasan selisih, tentunya di sini adalah karena tidak terdapat pecahan uang kecil. Nah, kita masukkan ke kolom tidak ada pecahan uang kecil. Ini US dollar, sorry, PS-nya ada dua valuta setempat karena sini kurang yang diterima berarti ini jangan pakai minus tapi plus berarti plus 2. Selanjutnya ini
US dollar ada selisih plus 84. Berarti masukkan kita poin 84. 0,84 plus. Ini kalau ini udah selesai. Oke, tinggal nanti kita berikutnya ke bawah kita cek akuan 309 fakultas tempat di sini 0. Masukkan ke 0. Saldo ini yang diambil saldo B berdasarkan bank statement ya ini yang di sini. Oke, berikutnya yang 209 US dollar juga sini bank statementnya kosong. Kalau kita masukkan kosong. Lanjut ke 41388 BNI Singapura. Sini akunnya kita copy. Nah, kebetulan ini tidak ada selisih, jadi tinggal mana aja nih copy sama aja. Kan? Yang penting tidak ada selisih. Tapi kalau yang pastinya yang Bapak copy ini di bank statement ya, baris bank statement. Kemudian di kas besi ini sama, tidak ada selisih. Ini bank kas besi, akunnya ini berarti sini masukin bank kas besi. Nah, selisihnya untuk US dollar plus 0,84 sama plus 2 valuta setempat. Kemudian kita udah uraikan penjelasan selisihnya. Nah, di sini ketika di sini selisihnya udah nihil, berarti ini udah oke, udah selesai. Tinggal kita baru dirinci ke bawah. Nah, kemudian data yang Bapak Ibu ambil berikutnya adalah F16. F16 yang nah, karena kita mulai dari April, maka F16-nya kita ambil dari Januari aja. Kenapa ngambil dari Januari? Untuk mengetahui UP perdananya berapa sih yang diterima oleh Yangon ini pada saat terima UP perdana dari KPPN dan sisa UP dari tahun lalu. Jadi itu yang akan dipertanggungjawabkan selama setahun ini. Oke, masih muncul F16-nya. Nah ini. Nah ini UP perdananya yang real terima dari KPPN ada 230 sekian, sisa UP eh, tahun lalu 60 ini ada merupakan jumlah UP perdana berarti 290 sekian. Kemudian, nah ini kebetulan format ini saya tambahkan untuk mempermudah teman-teman dalam eh, mengetahui berapa sih UP-nya yang harus dipertanggungjawabkan di tahun berjalan ini. Ini mohon izin, ini sekedar tambahan dari saya. Mungkin nanti ya kalau punya teman-teman punya apa trik lain silahkan. Nah, di sini saya jumlahkan sisa pe- perdana yang dari KPPN, kemudian yang sisa UP ini jumlahnya 290 sekian. Jadi ini adalah yang tidak bisa diganggu gugat selama satu tahun ini, kecuali nanti pada saat ada GU nihil, berarti ini diisi kurang berapa GU nihilnya. Oke, kemudian kita cek saldo terakhir di April ini adalah 135. Kita masukkan di ini saldo eh, F16 135. Jadi ini adalah sisa UP yang ada di catatan SIMQ saldo F16 ini UPRM ya. Nah, kemudian sisa eh, UP perdananya dikurangi 135, sisalah 135 ini eh, kita asumsikan belum GUP. Art- Artinya belum menjadi SPP atau setelah jadi SP2D tetapi belum terbit S- SP2D atau sorry setelah terbit SP2D tapi belum dibukukan. Artinya April kita mengajukan kemudian ternyata SP2D-nya masuk di bulan Mei. Nanti ini koneksi ke sini ke saldo UPKPPN. Ini saldo UPKPPN ngambilnya dari data ini, dari data UP sini nanti. Kemudian kalau yang 35 yang saldo apa
saldo F16 adalah saldonya UP berdasarkan musim Q. Ini seharusnya sama dengan ini yang berupa PS. Cuma di sini langsung ekuivalen ke US dollar dari F16 729. Di sini tentunya ada selisih nih. Karena nanti di sini ada muncul selisih 0,85. Oke. Nah, ini UP-nya 293 ini karena ada UP PNBP. UP PNBP ini saldo, sisanya saldo seperti ini. Yang ini sebenarnya udah keluar SP2D nih. Bisa aja ini jadi GU nihil. SP2D-nya GU nihil atau memang belum terima dari KPPN-nya. Kalau jadi GU nihil sebenarnya tidak akan merubah si selisih ini 0,85 ini. Kalau ini keterangannya adalah selisih kurs ya. Kalau misalkan ini dipindahkan ke sini GUP nihil, ini kan berdasarkan apa SPTB yang diajukan. Kita masukkan sini 26, 24, sorry 24,38, kita enter. Nah, selisihnya kan nihil sini. Tapi eh, UP-nya, UP SIMQ-nya tidak akan berubah. Nah, sini juga tidak akan berubah. Jadi kalau ini jadi GU nihil ya. Tapi kalau misalnya isi tapi yang dari KPP-nya belum terima, belum masuk ke rekening rutin, berarti kita anggap ini adalah yang belum GUP. Atau mungkin nanti uraian di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan aja. Nah, ini masuknya ke sini 57 secara total 157. Nah, kemudian ini karena tidak ada selisih, jika ada selisih tentunya di sini misalkan ada ini tinggal Bapak Ibu input di sini aja. Apakah ada kertas berharga? Yang penting pada saat akhirnya selisih di sini menjadi nihil. Nah, ini kursnya kebetulan ngambil dari F15. Kalau bank sentral ya silakan aja. Tapi eh, eh, kalau saya sih ini ya bank sentral kita ambil biasanya di akhir tahun aja. Alangkah baiknya. Karena ini kan tetap masih terpakai nih kurs-kurs ini. Kalau di akhir tahun kan setelah tutup buku akhir tahun tentunya tidak lagi memakai kurs kurs ya SIMQ, kurs Pipo ya untuk menyelesaikan sisa OP dalam bentuk US dollarnya. Saya kira itu dan mohon izin ini kalau format yang disampaikan ini saya tambahkan untuk mempermudah teman-teman ketika eh, menghitung eh, sis, menghitung apa yang belum yang digaungkan dan UP-nya KPPN ini. Jadi UP KPPN ya, teman-teman masih saya sering lihat UP KPPN ini apa namanya jarang sesuai dengan masih ada yang belum sesuai dengan apa yang diterima oleh perwakilan. Jadi UPKPPN ini yang ini nantinya maka cuma di sini jumlah total ini. Nanti kalau ada dapat TUP kita tambahkan sini baik itu TUPRM maupun TUP pendudukan di sini akan menambah. Nanti dia akan di sini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila apa yang disampaikan saya tidak sesuai. Nanti mohon koreksinya aja. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu untuk teman-teman dalam pembuatan eh, KKT BAPK BAPK. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.